Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita VGC. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu nih. Tamu jauh ya Kil ya. Yoi. Langsung aja kita sambut. Bang Ambon, apa kabar? Mantap. Alhamdulillah sehat. Gokil. Yoi, Bon. Sehat, Bang. Alhamdulillah, Bon. Oke, seperti biasa kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lah ya. Sesuai dengan tema kita, Kil, silaturahmi. Oke, langsung aja ke narsumnya nih. Bang Ambon. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat. Oke, Bang Ambon nih lagi sibuk apa nih Bang Ambon? Sekarang lagi sibuk. Sebenarnya kerja enggak, tapi ada kerjaan tugas. Apa tuh, Bang, Bon? Jadi muazin. Wih. Bangga banget. Adik kelas gua nih, Bo ya. Adik kelas ya? Yoi, muazin nih. Ini yang belum tahu nih guys, Bang Ambon ini alumni dari mana nih Bang? Dari Dayak 218 Tahun berapa? 2010. 2010, keren nih. Oke, Bang Ambon berarti kegiatannya Muazin. muazin ya. Iya. Selain muazin, apa lagi Bang? Pernah jadi steward di hotel di Qatar. Pernah ke Qatar juga? Pernah. Keren nih guys. 2012 dulu. 2012. Iya, Oke. Bangga juga Kil, ya Yoi, di kelas lu suatu nih. kebanggaan, Apa Bang. namanya udah pernah kerja di Qatar ya. Tapi gimana tuh di Qatar? Kita sedikit lah. Boleh cerita Pengalaman di sedikit sana. pengalaman di Qatar nih. Wah, biar ada di kelas Yo, termotivasi nih. Berawal mulanya gimana? Berawal mulanya sih karena kebetulan abang lulusan SMIP kan, Oke. kerja di Qatar, dan itu gue masih sekolah tuh bang, masih di STM. Oke. Gue ngelihat ada perubahan nih dari nilai ekonomi keluarga gue. alhamdulillah. Iya. Gitu, Bang. Gue emang pas semenjak gue lulus pengen banget gue nyusul abang gue ke sana, Intinya termotivasi ya. termotivasi. Keren tuh. Akhirnya gue disuruh bikin paspor. Sampai setahun itu paspor belum berguna. belum ada panggilan. Gue udah nge-apply Pas lulus lamaran itu. kerja, iya, pas setelah lulus. Akhirnya pas 2 tahun dah 2012 abang gue dipindah di Abu Dhabi, langsung gue diinterview di Qatar. Barulah gue pergi terbang sana jadi steward, nego gaji cukup sekian tahun. Dan gue tujuan gue sih pengen nyari pengalaman. Gue ngeliat abang gue kayaknya bisa gitu kerja di luar negeri. Bagus lah ya, istilahnya. Kenapa lu enggak gitu ya? Iya, nih kayaknya hidup ada nilainya gitu Yoi. di mata keluarga mau di mata tetangga juga. Mata janda enggak? Mata janda. Jadi idaman juga bang. Yoi. Iya. Tapi ada cerita pahitnya bang. Apa tuh? Apa tuh? Dia satu departemen sama gua. Dia steward, orang Filipin. Dia kalau ketemu gua tuh ngelihat nggak seneng mulu. Ngelihatnya Mungkin karena lu sinis. ganteng. Gila. Kita kan lima lu, Bon. Masih normal bang. Oh, kirain. Iya. Dan gue juga ada tekanan batin ya, gue kayak meskipun gue dulunya bangot nih istilahnya, cuman gue ngerasa jauh banget sama nyokap sama bokap pas gue di sana. Gue sedih. Kadang gue Homesick lah ya, lu berasa homesick. ya Berapa tahun di Qatar? enggak, gue jadi ribut bang, ribut sama orang Filipin. Jadi lu udah cash di situ ya? Iya, gue ribut. Akhirnya gue dideportasi kan, di terminit. Determinate. Iya, gue ribut, gue main tangan di sono kan hukumnya Ketat. keras, ketat.
gue akhirnya alhamdulillah juga sih gue dipulangin bang. Gue emang jauh dari orang tua, gue nggak bisa bang. Oh itu alasan mau pulang ribut dulu gitu? Iya, jadi gue ribut dulu. Harus ribut dulu baru pulang. Kata temen gue dead rest, lu kalau mau pulang lu ributin aja. Waduh. si ini namanya ini gue lupa. Akhirnya pas gue ketemu, gue gampar tuh orang. Dan gue sebelum gampar dia, gue asisten manajer gue, kebetulan dia orang Indo juga, orang Bali. Lu gampar juga? Enggak, gue ngotot sama dia. Kirain. Gue ngotot, dikata gue kesurupan sama dia. Sampai gue ngechat di Facebook, nggak bales tuh chatan gue, sampai marah kayak gitu. Terus gue juga bikin jelek nama abang gue juga kan. Iya, Ya yang bawa abang gue. Iya, karena kan dibawa di situ. Sampai dia bilang gini tuh, inget banget, back office manager gue bilang, lu dulunya berantem mulu kali sekolah ya, tawuran mulu ya. Apa emang gue nggak tahu penilaian dia ke gue, kok dia bisa sampai ngomong kayak gitu. Emang ada efeknya itu dari pas gue zaman dulu kan gue kan sekolah ikut tawuran. Apa emang dampaknya sampai kayak gitu nyata banget ya kan, real banget gue ngalamin. Sampai gue dibilang kayak gitu, akhirnya gue ada pertimbangan dari back office manager, lu mau terusin kerja di sini apa lu mau pulang? Gue bilang, udah pak, saya pulang aja pak. Saya bilang, saya udah bikin masalah. Pas dia sebenarnya masih ngebelain gue. Pas dia tanya ke atasannya, emang gue udah nggak bisa dipertahanin karena kasus gue main tangan, nggak boleh. Udah parah sih. Udah fatal banget emang. Dan itu mungkin udah garis takdir. Iya. Ya oke. Nah ini buat pengalaman juga nih buat yang apa namanya adik-adik kita yang mau ke dunia kerja gitu ya. Ini kan sedikit cerita dari Bang Ambon ini. Ya ini jadikan pelajaran bahwasanya tidak melulu kekerasan lah gitu. Betul. Jadi akhirnya sekarang jadi nyesel gak sih? Nyesel gak sih? Nyesel? Disyukurin aja. Wah, syukurin ya. Disyukurin Tapi jadi aja. pelajaran dong. Oh, pelajaran banget Jadi pelajaran sih. tuh. Ya, Jadi pokoknya mental kerja jadi kurang karena pergaulan dulu terlalu efek dampak dulunya ya. Iya mungkin ya. Oke. Ya Pengaruhnya besar banget. ya itu pengalaman kerja ya, sedikit pengalaman ya iya. Bang Ambon cerita Dan itu nih. juga gue baru lulus kan 2 tahun. Jadi masih ada Kalau ya jiwa-jiwa sekarang ya. sih di tes kalau mau keluar negeri, ayolah. Gua Ngapain udah tuh? ngapain kek. Pokoknya di sini juga gue meskipun gue jadi muazin, cobaannya juga berat dan itu alhamdulillah gue udah berjalan setahun. Alhamdulillah sih, meskipun itu waktu nggak panjang tapi di hari-hari gue itu gue nambah ilmu Ada juga, perubahan ada ya. perubahan. Tapi suaranya bagus tuh, Ber. Mau izin suaranya bagus dia. Oh iya, Wah, gua boleh akuin. dicek nih. Iya, suaranya bagus dia. Ngetes ya ntar ya. Yoi. Oke guys, itu singkat cerita dari Bang Ambon nih tentang perjalanan karirnya nih. Ya, tapi semua harus syukurin ya. Iya, Syukurin. sabar. Kita ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Ambil betul, hikmahnya. betul. Itu poinnya. Iya. Oke, selain muazin, kegiatan apa lagi nih? Lagi sibuk apa gimana gitu? Sibuk ini nganterin anak sekolah. Oh, udah keluarga juga? Belum. Ponakan. Oh, tapi masih Tapi single ya? tapi alhamdulillahnya sih itu kerjaan gue dikasih nggak berat-berat banget, tapi alhamdulillah meskipun gaji gue kecil itu berasa Berkah pokoknya lah ya? berkah gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Daripada dulu gue megang duit habis nggak karu-karuan buat poya-poya, dan di situ juga waktu Banyak kebuang ya? kesita habis. Iya, karena kerja full. Kalau gue sekarang kan 2 hari sekali ganti job, ganti orang gitu. Dan gue berdua jadi muazin sama teman gue ada. Jadi gue bagi 2 hari sekali. Dan di situ gue juga waktu bisa santai, bisa
kalau ada waktu, kalau lagi capek bisa istirahat, nggak ada tekanan ya. Tapi kadang kita persiapan itu udah waktunya pengen azan, kita orang sebelum pada datang kita udah harus datang, paling itu doang kuncinya, kita lebih dulu datang. Dan itu patut kita syukurin ya. Iya, kita diberi kerjaan sambil ibadah. Mulia banget. Sambil ibadah. Emang kewajiban kita sebagai umat muslim ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sih keluarga nggak ngelihat berapa hasilnya yang gue dapat. Tapi berkahnya. Dan gue juga bisa menyicil dah dari kesalahan gue yang dulu, bisa gue jadi sekarang gue bisa kenal sholat, kenal puasa, pelajaran ya. iya. Dan meskipun gue masih sedikit bandel, tapi karena ada kewajiban gue sebagai muadzin, jadi gue bisa membatasi pergaulan gue karena tekanan juga bilang waktunya sholat. Gue mau nggak mau karena kewajiban gue jadi muadzin, gue harus datang dan gue harus sholat. Jadi yang tadinya kita lalai, males, kadang-kadang ninggalin sholat karena gue ada tanggung jawab ya, gue lakuin gitu. Iya ya mau nggak mau ya, mau nggak mau ada. Jadi emang kewajiban gue. Udah sedikit dari gue itu aja dah, Bang Gober. Nih Bon, mantap nih. mau tanya nih, lu sekolah Dayak 4 tahun gue, Bang. 4 tahun, tahun berapa tuh Bang? Gue masuk dari 2006, harusnya gue lulus 2009. 2009. Ya. Gue sempet di DO, dikeluarin. Itu gue keadaan gue lagi kena ya sama anak Yupak. Gue ada temen gue juga kena. Gue nggak balik tuh Bang ke rumah Bang. Pas gue pulang ke rumah, udah pala gue udah bocor. Dikata gini, kamu tahu gak kamu tuh udah dikeluarin, nyokap udah keluar air mata, ya kan? Akhirnya gue denger kayak gitu, gue kagak tahu dah. Gue dulu mah main cabut-cabut aja, gue cabut lagi tuh, kagak pulang-pulang lagi tuh abis itu. Gue udah pulang lagi, gue nginep rumah temen gue. Akhirnya udah dah, gue damai sama orang tua, gue balik. Gue nganggur. Nah pas pembukaan ajaran baru, gue masuk lagi pakai persyaratan. Oh, jadi itu waktu itu kelas berapa tuh lo? DO-nya itu? Pas kelas 3 sih Bang. Pas kelas 3 itu lagi mau lulusan ya kan, udah harusnya gue ada teman-teman gue udah lulus. Iya. Terus lu ngulang lagi? Gue ngulang lagi, dikeluarin gue. Tapi jadi kelas 3 lagi? Kelas 3 lagi. Cuman kalau gue pindah ke lain jurusan kan kelas 1 lagi tuh. Dan gue juga udah nyoba masuk ke BK Bina Kusuma, nggak diterima. Kenapa tuh? Kasus Bang, anak Dayak veteran juga masuk ke BK bikin ulah. Nggak tahu ya. Terus apa gimana, pokoknya gue nggak diterima. Dan gue nggak tahu keinginan siapa ya, gue balik lagi. Pokoknya apa gue gitu bilang, gue udah lupa ya, udah lama juga Bang. Lu di akhirnya gue Dayak masuk Dayak lagi Bang. bahasa apa Mon? Gue 6971. Wih, bahasa gua dong. Tapi sih. lu Bang. Ini anak buahnya Bang Bokil nih. Oke, jadi singkat cerita, perjalanan sedikit perjalanan hidup lu ya. Misalnya dari sekolah, lu 4 tahun ya. Jadi 4 tahun. Tapi alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah lulus. Yang penting lulusnya itu ya, sertifikat. Kan susah itu, 5 huruf doang loh jadinya. Apaan? Ya sekolah kan 3 tahun cuma 2 huruf doang. Apaan tuh? Lulus. Ya inilah jadi buat motivasi yang teman-teman nih yang di rumah yang nonton. Ya semua ada perjalanan hidupnya ya kan, yang pahit, yang manis ya kan. Nah di sini mungkin Bang Ambon kemarin lagi istilahnya. Ya perjalanannya seperti itu ya, istilahnya. Tapi dinikmatin aja, disyukuri dan dijalani ya. Oke.
Awalnya sih panjang bang ceritanya gua. Panjang bisa, ya? Iya bisa sampai Tapi jangan banyak-banyak juga, Bon. Banyak-banyak durasi. Iya, bisa tidur. Oke nih Bang Ambon kan ya mungkin Bang Ambon terima kasih nih udah udah mau datang nih di podcast kita. Bahwasanya kita itu bertujuan dengan mengikat silaturahmi antar alumni nih Bang Ambon nih. Nah kebetulan Bang Ambon saya dengar nih dari teman-teman anak Dayak, alumni Dayak, terutama Bang Gokil itu Bang Ambon alhamdulillah udah hijrah nih. Kita dengarkan yang tadi Bang Ambon bilang ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini kan jadi suatu motivasi lah gitu. Bahwasanya bahwasanya tidak semua keburukan itu bakal jadi buruk. Betul. Ya kan, pasti ada titik balik di situ, kayak gitu. Oke, tadi sekolah berarti mulai dari 2006, tapi alhamdulillah lulus. Nah, nih kan lu di Dayak nih, bro. Waduh, gila. Gue pengen tahu nih kan, kasih cerita dikit lah, ya kan, pengalaman lu. Keluh kesah lu ya di Dayak gitu. Selama lu di Dayak gimana nih, ada cerita-cerita lucu kan nih, keseruan-keseruan lu nih. Boleh Bang Ambon. Yang mana nih bang cerita? Wah banyak Banyak nih kayaknya. Ngeri sekali nih kan. Ya ampun, apa sih orang kenalan? Bukannya banyak bang. Oh iya. Kadang aneh kalau ditanya gini jadi lupa udah. Ya, lama juga sih. Udah nggak kepikiran lah kayak dulu lagi gitu. Siap. Ya. Nggak kepikiran. Tapi nggak apa-apa ya, kita korek dingin ya. Nggak mau ngungkit masa lalu. Tapi keberatan nggak nih? Nggak sama sekali. Apa sih namanya? Sharing gitu. Paling sharing beberapa Ya, gitu. sharing aja Jadi di sini. Berbagi cerita lah. Berbagi cerita, keseruannya gimana. Iya. Untuk ya kedepannya memotivasi juga adik-adik kita bahwasanya hal itu nggak baik ya, Bang Gokil. Kayak gitu. Boleh Bang, kira-kira tragedi apa nih yang pernah Abang lewatin pas di Dayak nih? Dulu berawalnya sih gue karena tawuran gitu hobi bang. Ya. Hampir setiap hari tuh gue pasti ketemu musuh. Pulang. Ya pasti ketemu musuh. Meskipun gue kadang bolos cabut sekolah nih, cuman kalau tawuran ngumpul ya tuh anak-anak. Waduh. Nomor 1 ya berarti. Nomor 1. Hobi sih katanya kan. Yang natar sebelah lu ya? Wes ya deh. Ini abang kita yang natar, Bang Pokil. Gara-gara Bang Pokil juga nih. Yang paling seru nih, Bon. Yang semenjak Ada yang cerita lucu bang. apa tuh? Coba gue pengen tahu nih. Jadi gini, gue pegangin bang, gue beres. Gue lagi arah mistik nih. Yoi. Berdua sama Gabus 69. Ada. Tiba-tiba di CP2 gue ngeliat adik kelas gue lari-lari. Lari-lari, gue berhentiin tuh kontas Bima CP2. Beh berhenti beh. Dikata gue mau bentrokin tuh yang bocah lari. Dia nggak tahu kalau dia itu teman gue. Gue diberhentiin jauh banget bang. Akhirnya berhenti dah tuh mau kontas Bima. Gue tanya, lu kenapa? Anjing Bon, lu kagak lihat Bon? Tadi gue bentrok sama Giki. Gue gak tahu Giki apaan. Gue gak tahu bang. Itu anak radal. Dia anak radal lari. Terus gue turun. Gue nanya, gue agak ngeliat wata. Ada Bon, rame banget Bon. Yaudah balikin, gue bilang. Balikin. Posisi rame nih. Kagak, paling 8 orang lah. 8 orang. 8 orang 7 orang. Ya sama gue 9 dah, dia 7 orang lah yang lari dah tuh. Emang pas gue kesono rame banget bang, dia satu sekolahan sama ada gembelan. Wah, best lah ya. Gitu. Iya. Terus gue datengin, emang ada kan. Terus posisi macet. Di mana tuh? Di radal arah ke Mistiknya? bukan, arah ke Pondok Indah. Oh, arah Pondok Indah. Jadi dia ada di sebelah kiri tuh. Digeber sama Cuntet P2. Assalamualaikum Dayak 21 nih. Gue lihat pinggir kaca nih ibu-ibu gendong anak bang. Tuh kalau gue kagak turunin tuh, kalau di mop di bis habis tuh anak. Gue gitu. Gue mikir, dikasih gue BR, gue pas gue ke pintu belakang kasih BR nih Bon, tali gitu. Kagak ada yang pakai batangan. Kalau ada pakai batangan mah kalau gue hilap ya kan
Gue turun, jebol tuh pada jatuh. Gue tinggal nge-request doang nih, mau gue sayurin yang mana nih. Asik, Iya. ngeri. Itu lu pas lu turun tuh sendiri? Iya, nih ada cerita lucunya bang. Oke tuh. Abis bentrok, udah tuh sayur tuh bocah, gue masukin ke dalam, dibalikin. Gue udah capek ya kan. Gue liat udah bocah bubar, gue bilang ciluk. Ini posisi udah menang nih, apa Udah kalah nih? menang, Oh udah menang. menang. Orang bocah disayurin. Oke. Dan gue balik, gue langsung naik bajai. Bajai bagaimana? Yang lain gue suruh lari bang. Gue udah capek banget. Oh iya. Ada bajai, Stopin lah ya. Stopin tuh. kagak lagi keadaan jalan bang Gober. Wow. Gue langsung loncat gua gitu. langsung masuk. Lu bagaimana kali? Bre, sampai kakak-kakaknya bilang gini, penumpang loncat dong. bajing loncat tuh kata Gober. Gober bajing loncat. Loncat. Sampai bajing bang udah. Lecet lah. Pokoknya iya warganya kecot dah, tukang ojek udah pada bawa kayu, kaso. Gue bilang udah lu ciluk, amanin diri lu dah, gue udah menang, Yoi. udah kena. Kalau menang doang kagak kena mah gue ditatar lagi sama lu. Ya set, gue lagi. Oh, gila. Gue lagi. Akhirnya gue Kerok. masuk ke bajai. Nggak gitu ber. Lu Salah lu, tawuran ya, turun, kagak kak, selamatin saya kak, gue gitu. Akhirnya gue dibawa, selamatin, turun di PIM, gue balik ke Lebak Bulus, nemuin Doble lagi sama ceweknya Marina, di Lebak Bulus. Gue cerita dikit tuh sama Doble, terus gue ada pendarahan dikit di sini, kayaknya kena gear gue mantul gitu, kena aspal, kena ini gue. Gue tadi bentrok sama Giki, gue gitu. Dia kayaknya ketawa-tawa doang. Asik. Ketawa-tawa doang dia sama ceweknya. Udahlah. Tadinya emang gue udah janjian di Mistik. Tadinya gue mau ke Mistik, mau balikin anak mana gue lupa. Di tengah jalan ngeliat bocah lari ya kan, anak-anak, malah ketemu Giki, dan itu sampai masuk koran bang. Kasusnya pagi-pagi gue sekolah, kata teman gue gepeng, Bon lu masuk koran nih Bon. Koran. Wih, viral dong, tenar ya. Korannya sempet gue simpen bang. Sempet gue simpen. Yang akhirnya gue bakar, nggak ada gunanya. Iya ditulis di situ koma, cuman posisinya kejadiannya salahnya nulisnya di Mistik, salah lokasi. Di Mistik, padahal kejadiannya di rada dalam, di depan gang sekolah dia lah. Iya, dan itu gue mau balikin kapal apa mana gitu, pokoknya arah Mistik gue lupa. Sampai gue nggak ke Mistik jadinya bang. Nggak tahu udah tuh dapat cerita apa enggak anak-anak yang udah duluan ya kan. Di situ ya mungkin sekarang teman gue yang ngeliat tahu, bisa ketawa kali, bisa ingat memorinya ya kan. Memori gue dulu kayak gitu emang lucu sih. Gue sebenarnya sih dibilang sangar juga enggak bang. Yoi, tapi Ya, nama lu perol banget masih nih. punya Ambon hati nih. nurani gue kalau buat Ya. nyayurin. Iya masih punya hati nurani. Oke, selain kejadian itu ada lagi nggak nih kejadian seru lagi nih? Iya. Gua dengar nih lu juga ini nih ada kejadian juga tuh di Ciledug tuh. Oh iya Sama Ciledug. Ipak nih. Jadi gue pengen nyekar. Gue 1 metro. Di jalanan gue disambut bang sama Bonjer gabungan sama Yupak. Ngeri loh nggak? Iya di Pelbak. Ngetos prang. Gue lihat yang turun nih alumni semua bang. Dari pihak dia. Gua murni anak sekolah semua. Dayak 1 metro doang itu juga. Pas disambut di Pelbak, dia banjir. Jadi kanan kiri jalanan udah dikuasain sama dia, udah rame. Dia udah pada masalahnya kan. dia gabungan. BR juga pakai batangan semua dia. Gua pakai tali doang. Tali ngetos plang jebol. Datang anak laut, Bon balikin. Gue bilang, Lu gabung tuh waktu itu sama laut jadi. gabung gua. Oke. Ntar aja kita balikin di makam, kata gitu. Ntar kita ke makam. Gue niatnya mau jarak ke almarhum Awang. Di jalanan Lewatin ketemu, dulu dah, harus ya. gue lewatin dulu tuh. Nah, pas gua jalan ke Pelbak, anak-anak juga kagak siap.
ngetos prak jebol gua karena kalah masa pada saat itu. Gue bilang balikin ntar di makam, gua tak gitu. Gua ke makam, Nyekar dulu lah tuh ya. nyekar dulu, nggak sempet nyekar. Sempet nyekar juga itu ya. Itu mending lagi tuh 69. Dia dia. dia arah balik ke Celduk, mungkin basis Celduknya. Oh, basis Celduk ya. Basis Celduknya masih nyisain kan. Berarti nggak rame dari Bayoran. Wah, Bayoran mah Dari kalau Pelbak. di Pelbak mah banjir bang, kan kiri. Berarti udah pecah basisnya deh. Iya. Pecah. Basis 69-nya mendeng pada sampai pintu-pintu kan, turun dia. Bret, Bentar lagi. Bentrok lagi situ. bentrok yang ngetosin bukan anak sekolahnya. Pakai baju bebas, Gembelan lah. gembelan. Hmm. Perang jatuh dia, jebol. Warga rusuh, diselonin sama bocah. Woi sini lu, dia masuk ke gang. Keluar lu kalau berani. Gue namanya balas dendam ya kan, mak. Malu juga, cuman gue nggak malu sih bang. Orang gue juga kehitung, gue cuman 1 metro, dia albes nyambut gue. Gabungan Lagi nyekar ya. gabungan. Wajar lah ya. Akhirnya ketemu di makam, dia nurunin, kita jabanin, jalanan gue tutup jalanan. 1 2 3 kita serang, jebol dia pada jatuh, kepleset karena habis gerimis hujan. Nah, gua denger nih. Iya. Lu punya cerita kocak nih. Iya. Gokil nih. Pas lu nyambut HUT Yupak kalau nggak salah ya. Iya. Itu kayak gimana tuh ceritanya tuh? Ya gini bang, gue nyambut Yupak ultah, gue cuman belasan orang nih. Gue cuman belasan orang. Metro. Ya, Metro ya. semetro lah. Cuman lu ready? Bayar ready bayar? Bayar ready. Oh, bayar ready. Bayar ready. Cuman pas gue nyampe makam, gue Untuk ke makam? gue ke makam nyambut, pokoknya ke Celduk lah, nyambut Yupak, sekalian gue ziarah ke makam. Udah palang tanggung gue ke Celduk, sekalian aja gue ziarah. Nah anak-anak turun dari metro masuk tuh ke makam. Tiba-tiba Yupak apa sama Bonjer keluar dari Pursel. Keluar, gue masih di seberang. Gue tosin, sempet ngetos gue. Oh, sempat jabanin. Dan pada akhirnya gue kabur karena gue udah ngetos sendirian pertamanya. Anak-anak yang masuk ke makam ada yang ngasih tahu, bentrok Yupak nih, keluar. Jadi saat itu lu udah bentrok duluan nih? Gue bentrok duluan. Lu di luar? Pengetahuan Anak-anak di dalam? Iya. Oh. Anak-anak udah masuk ke makam, baru gue ciluk bang. Gue lihat udahlah anak-anak udah ngetos. Itu konyol juga bang, orang gue 19 orang doang, semetro lah, belasan orang. Gue kena sini gue. Banyak yang kenal lo. Apa lu doang? Hari itu banyak bang, pesta dia emang. Masih kok pesta ngeri. Pesta darah. Tapi ini terusan yang tadi bukan nih? Apa beda hari nih yang sama Yupak ini? Ini gue nyambut bang, nyambut Yupak ultah. Yang tadi tuh dia nyekar. Yang tadi gue nyekar. Jadi beda cerita Iya, nih. beda. Memang musuh sama nih ya. Musuh sama. Karena tempatnya di Celduk juga makam sama rumah gitu. Pastinya lu pasti kalau di Celduk itu ketemunya dia orang terus ya. Iya. Memang di zaman gue itu emang posisinya emang Yupak itu udah gabungan sama Bonjer. Itu. Iya, keprak. Gitu. Gue ngetos, gue ciluk, kena gue disambit sama tuh bocah, jeder, jatuh gue, brak. Nah baru anak-anak keluar dari makam. Anak-anak keluar dari makam, ngetosin, bocah gue juga kena sininya. Jadi Kena. memang mereka siap semua tuh. Ya? Siap semua dia, gue akuin emang. Jadi waktu itu jebol lah intinya. Iya, namanya HUT ya kan bang. Iya. Di masa juga pasti kalah. Masa, iya. Oke. Nah, dari semua cerita lu nih, yang pengalaman lu yang seru-seru tadi ya. Nah, menurut lu kalau diambil nilainya nih sekarang gitu ya, kira-kira
gimana tuh menurut lu nih? Ada nggak dampak Dampak ke depannya gitu? yang lu Maksudnya rasain. yang lu rasain, apa lu nyesel apa gimana gitu? Kalau bicara nyesel sih udah pasti bang, ya kan. Kenapa sih gua nggak jadi orang baik aja dari awal, ya kan. Gua harus ngelewatin masa itu, masa sekolah ya, bandel-bandel pergaulan masa muda, masa sekolah. Ya memang sih nggak bisa dihindari nih kayak Iya, gitu. benar. Niatnya Apalagi tuh- dunia STM bang. Iya. Niat Tapi intinya nyesel lah ya. intinya nyesel. Pokoknya anak-anak yang udah pernah ini jangan sampai inilah berkelanjutan. Pengen gue sih gue duduk di sini buat bawahan gue biar sekolah pada bener aja. Nih khususnya buat pelajarin nih. Dengerin tuh Ya, guys. khususnya Ini ada nih. pesan nih dari Bang Ambo. Bang Ambo nih. Oke bang. Iya, soalnya di dunia kerja tuh semua nggak kepake bang, nggak kepake semuanya. Kayak bandar narkoba, gue udah ngalamin, ya kan. Pokoknya Nggak ada faedahnya lah. nggak ada ya. faedahnya lah, nggak ada faedahnya. Akhirnya juga jadi gara-gara hal itu lu jadi pengaruh ke dunia kerja yang lu awal Iya. sama kita kan. Iya. Makanya lu emosi lu masih tinggi. Iya, masih ke bawah. Jadi lu masih ke Jiwa bawah. STM gue masih ke bawah, Nah, akhirnya jadi rugi. Bener rugi nggak? diri sendiri. Rugi diri sendiri tuh. guys. Belum kalau tawuran kan ngerugiin orang lain juga bang. Ya, pasti. Ya kan? Itu. Dulu gue ngalamin banget pas gue masih sekolah tuh, gue pas gue lulus gue mau bergaul tuh di rumah agak susah gitu ya. agak susah bang. Karena dia tahu gue juga. Iya, sampai pas gue pernah tuh masuk polsek gue, sampai gue ketemu sama nyokap temen gue, sampai dia nunjuk ke gue, lu tuh biangnya. Waduh. Padahal yang mempengaruhi gue sampai kayak gini juga dia juga bang, Iya, anaknya pergaulan dia ya. juga, anaknya dia juga. Tapi kan orang tua nggak mau tahu. Tapi orang tua taunya tuh udah anaknya baik di rumah, dia taunya baik, padahal di luar kan belum tentu. Itu udah dampaknya Gil ya. Iya. Ada sebab ada akibat. Oke, nih Bang Ambon. Pesan-pesan buat adik kelas kita nih untuk kedepannya. Pesan moral lah ya. Pesan moralnya Boleh dari lu. Kalau dari gua sih bang, pesannya stop lah tawuran, jangan sampai ada korban lagi. Pokoknya untuk alumni, untuk kakak kelas juga jangan memprovokasiin yang pertama sama anak adik-adik kita, biar nggak ada hal-hal negatif yang menyangkut nanti masa depan generasi muda. Stop lah tawuran. Ada lagi. Udah sih bang, dari gua gitu aja. Oke. Yang pastinya tetap jaga silaturahmi ya. Ya, itu nomor satu. Hmm. Udah Bang, itu nomor satu. Jadi moto case kita juga Iya. dari awal seperti itu ya, menjaga silaturahmi. Bukan alumni Dayak doang nih sama apal ya. Gue pengen sih semua Mudah-mudahan Bang, kedepannya kita bisa rangkul, kita bisa bersilaturahmi dengan bareng di sini ya. alumni atau STM-STM lainnya ya, khususnya alumni ya. Kita yang dulu. alumni sih. Oke, paling dari kita gitu aja Kil ya. Iya. Nih thank you banget nih Bang Ambon udah dateng nih ke podcast kita nih. Semoga sehat selalu, Amin. sekeluarga, untuk kita semua, dan sukses ya dunia akhirat lah, insya Allah. Ya pokoknya semoga apa yang kita lakuin sekarang kita bisa silaturahmi dan duduk bareng begini supaya menjadi contoh buat Ada di kelas kita dan alumni lainnya. dan juga mungkin barangkali kalau ada yang mau angkat bicara di sini Iya. kita welcome kok dari seluruh penjuru alumni pelajar ya. Ya, welcome Jakarta. kita dengan welcome. nama. Kita tunggu. Ya. Langsung DM aja ke IG kita masing-masing, ke gua atau ke Bang Pokil. Oke, paling itu aja. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam satu jalur. Thank you. Bang Ambon, makasih banyak ya. Ya.